Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Verlia Fulia dari kelas 2A, NPM 192191001. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang belajar gerak motorik dari salah satu mata kuliah saya, yaitu teori belajar mengajar motorik. Nah, yang akan saya bahas ada teori belajar motorik, terus prinsip-prinsip yang ada pada belajar gerak motorik, ada juga aspek penerapan dalam belajar gerak motorik. Nah, sebelum masuk ke materi, apa sih motorik itu? Motorik itu yang saya ketahui adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Nah, pengendalian motorik biasanya digunakan dalam bidang ilmu psikologi, fisiologi, neurofisiologi ataupun olahraga. Nah, langsung saja masuk ke teori belajar motorik. Nah, teori belajar motorik ini ada beberapa ahli yang berpendapat. Yang pertama ada menurut Ernest R. H. Hilgard, yaitu belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Jadi menurut Ernest R. Hilgard ini, bahwa belajar itu merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau secara sadar. Nah, yang menimbulkan perubahan yang keadaannya itu berubah dari perubahan yang awal yang menimbulkan perubahan atau menimbulkan perubahan ke depannya. Nah, yang kedua ada menurut Muhammad Surya, bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksinya dengan lingkungan. Nah, bahwa yang dikatakan Muhammad Surya ini, belajar itu adalah proses usaha yang dilakukan sebagai hasil pengalaman individu, jadi pengalaman diri sendiri. Jadi kesimpulannya itu bisa diambil dari kedua pengertian di atas, bahwa prinsipnya belajar adalah perubahan diri dari diri seseorang. Jadi perubahan ini terjadi karena diri sendiri, jadi tidak menurut orang lain. Nah, selanjutnya ada apa ya? Oh ya, bahwa pada dasarnya belajar gerak atau motor learning merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efektif dan efisien. Nah, ada juga jadi gini, menurut seiring dengan waktu, menurut Smith menegaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, bahwa perubahan keterampilan gerak ini yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, keterampilan gerak yang diperoleh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan gerak, melainkan oleh faktor proses belajar gerak. Nah, keterampilan motorik ini juga dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Nah, dalam klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak ini ada dua. Yang pertama, keterampilan motorik kasar. Nah, dalam keterampilan ini anak sering menggunakan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya berjalan, memukul, dan sebagainya. Keterampilan motorik kasar ini sangat berkaitan dengan otot-otot besar yang ada dalam tubuh manusia. Dan hampir untuk keterampilan olahraga ini saat berdominan memakai otot-otot besar.
tetapi juga masih ada keterampilan motorik halusnya untuk menyesuaikan diri. Maka eh, olahraga sebagai kelompok keterampilan motorik kasar, olahraga itu termasuk ke dalam motorik kasar. Nah, yang kedua ada keterampilan motorik halus. Nah, keterampilan ini lebih menunjukkan kepada kualitas gerak. Kualitas geraknya itu jadi kualitas gerak yang lembut. Kunci keberhasilan keterampilan motorik ini salah satunya ditentukan oleh koordinasi intramuskuler, yaitu anak akan menggunakan keterampilan motorik halus ini ketika menulis, ketika menggambar. Jadi semua gerak yang melibatkan otot-otot kecil atau halus. Nah, yang kedua ada klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak. Di sini ada dua, ada keterampilan motorik diskrit dan ada keterampilan motorik serial. Nah, sebagai keterampilan motorik diskrit, sebagai perkembangan keterampilan motorik diskrit akan terlihat dalam renang, yaitu pada saat melakukan loncat indah. Dan ada juga yang gerakan senam lantai mengguling ke depan sekali atau roll depan. Karena gerakan ini dilakukan sangat cepat dan perlu dukungan kemampuan kognitifnya. Dan yang kedua ada keterampilan motorik serial. Nah, keterampilan ini merupakan gabungan dari beberapa keterampilan motorik yang terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Ada yang menurut Fulton dan Travers berdasarkan penelitiannya menyebutkan penampilan akan menjadi efektif apabila situasi yang diantisipasi dan penyesuaian diri dipersiapkan. Contoh keterampilan motorik berangkai adalah gerakan mengguling ke depan beberapa kali dan latihan smash tenis meja dengan bantuan alat pelempar dan lain-lain. Banyak yang menjadi contoh keterampilan motorik berangkai. Yang kedua ada prinsip perkembangan motorik. Nah, prinsip utamanya perkembangan motorik pada anak usia dini adalah koordinasi gerakan motorik baik kasar maupun motorik halus. Ada juga beberapa prinsip utamanya perkembangan motorik menurut Malina dan Bochart, yaitu yang pertama ada kematangan saraf, ada urutan. Nah, kematangan saraf ini adalah kemampuan anak melakukan gerak motorik sangat ditentukan oleh kematangan saraf yang mengatur gerakan tersebut. Jadi pada waktu anak dilahirkan, saraf-saraf yang ada di pusat susunan belum berkembang dan berfungsi sesuai dengan fungsinya. Jadi mengontrol gerakan-gerakan fungsinya itu mengontrol gerakan-gerakan motoriknya. Pada usia kurang lebih 5 tahun, saraf-saraf ini sudah mencapai kematangan dan menstimulasi berbagai kegiatan motorik. Otot-otot besarnya mengontrol gerakan motorik kasar seperti berjalan, berlari, melompat, berlutut. Jadi itu berkembang lebih cepat bila dibandingkan dengan otot-otot halusnya yang mengontrol kegiatan seperti puzzle, memegang pensil atau gunting, membentuk dengan plastisin atau tanah liat. Nah, yang kedua ada urutan. Pada usia anak 5 tahun telah memiliki kemampuan motorik yang bersifat kompleks. Jadi kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan motorik dengan seimbang, seperti berlari sambil melompat, mengendarai sepeda dan lain-lain. Masih banyak contoh koordinasi gerak motorik dengan seimbang. Nah, dalam urutan ada urutan pertama disebut perbedaan yang mencakup perkembangan secara perlahan dari gerakan motorik kasar yang belum terarah ke gerakan yang lebih terarah sesuai dengan fungsi gerak motoriknya. Dan yang kedua ada urutan kedua adalah keterpaduan, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gerakan motorik yang saling berlawanan dalam koordinasi gerak yang baik, seperti berlari dan berhenti. Ada juga melempar dan bertangkap, ada maju mundur itu.
Yang ketiga, ada motivasi. Nah, motivasi ini yaitu teori hedonisme, yaitu motivasi yang berhubungan dengan senang atau gembira. Selain itu juga teori naluri, yaitu motivasi di dalam diri manusia. Motivasi itu bersifat alami, dan motivasi inilah yang mendorong seseorang untuk beraktivitas untuk mencapai tujuannya. Nah, semakin kuat motivasi seseorang, maka semakin cepat juga dalam memperoleh tujuan dan kepuasannya. Begitu juga dengan anak, kematangan motorik ini memotivasi anak untuk melakukan aktivitas motorik dalam lingkup yang halus. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas fisik yang meningkat dengan tajam. Terus ada anak-anak seakan-akan tidak mau berhenti melakukan aktivitas fisik menggunakan otot-otot kasar atau halus. Nah, motivasi yang datang dari dalam dirinya, anak perlu didukung dengan motivasi yang datang dari luar. Misalnya dengan memberi kesempatan pada anak untuk melakukan berbagai kegiatan motorik serta menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak. Contohnya, kita memberikan kesempatan anak untuk belajar bola basket, dan di situ kita menyediakan sarana dan prasarananya minimal di depan rumah, membuat ring basket, membelikan bola. Nah, itu juga sudah memberikan kesempatan untuk anak belajar gerak motoriknya, yang termasuk gerak motorik kasar. Nah, yang keempat ada pengalaman. Pengalaman ini perkembangan gerakannya merupakan dasar bagi perkembangan berikutnya. Latihan dan pendidikan gerak pada anak usia dini lebih ditunjukkan bagi pengayaan geraknya, pemberian pengalaman yang mengakibatkan rasa senang dalam suasana riang gembira anak. Yang kelima, prinsipnya ada praktik. Jadi berbagai kebutuhan anak usia dini yang berkaitan dengan pengembangan motoriknya perlu dipraktekkan anak dengan bimbingan guru. Nah, kebutuhan anak tersebut menurut Bacer dan Reed adalah: yang pertama ada ekspresi melalui gerakan, yang kedua ada bermain sebagai bagian dari perkembangan anak. Jadi dengan bermain anak akan cepat perkembangannya. Nah, yang ketiga ada kegiatan yang berbentuk drama, juga ada kegiatan yang berbentuk irama. Yang terakhir ada banyak latihan motorik kasar maupun motorik halus. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan, banyak latihan motorik kasar maupun motorik halus itu dengan motorik kasar dengan cara olahraga, dan motorik halus juga dengan cara menulis, menggambar, melukis. Nah, itu juga sudah termasuk contoh latihan motorik halus. Nah, yang terakhir ada aspek-aspek belajar gerak. Bahwa anak usia 3 tahun memiliki kekuatan fisik yang mulai berkembang, tapi rentang konsentrasinya pendek. Jadi cenderung berpindah-pindah dari suatu kegiatan ke kegiatan lain. Nah, meskipun memiliki konsentrasi yang rendah atau konsentrasi yang relatif pendek, mereka menjadi ahli pemecah masalah dan dapat memusatkan perhatian untuk suatu periode yang cukup lama jika topik yang diajarkan menarik bagi mereka. Jadi di dalam otak si anak itu nempel, istilahnya napal lah gitu. Terus permainan mengembangkan keterampilan motorik kasarnya juga melakukan fisik yang sangat aktif. Energi mereka seolah-olah tiada habisnya. Nah, pada usia 5 tahun, rentan konsentrasi anak menjadi agak lama. Kemampuan mereka untuk berpikir dan memecahkan masalah juga semakin berkembang. Nah, anak dapat memusatkan diri pada tugas-tugas dan berusaha untuk memenuhi standar mereka sendiri. Nah, secara fisik pada usia ini fisik anak lentur dan tertarik pada senam dan olahraga yang teratur juga.
mereka mengembangkan kemampuan motorik yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan seperti memakai baju, menggantung, menggambar, dan menulis lebih mudah dilakukan oleh usia kurang lebih 5 tahun. Nah, kegiatan-kegiatan seperti memakai baju itu secara terperinci deskripsi perkembangan fisik anak usia 3 sampai 5 tahun. Nah, kalau usia ada perkembangan usianya saat itu. Jadi ada contoh-contoh yang menurut usianya, perkembangan motorik menurut usianya. Yang pertama ada usia 1 sampai 2 tahun. Contohnya berjalan sendiri, naik tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan merangkak. Sering kita lihat anak-anak dengan naik tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan merangkak itu, mereka sangat antusias dengan kegiatan seperti itu. Ada juga menendang bola ke arah depan, berdiri dengan satu kaki selama 1 detik, melompat di tempat, naik tangga, dan lain-lain. Dan motorik halusnya itu memegang alat tulis, membuat coretan-coretan bebas di kertas. Sering kan kita melihat adik kita ataupun ponakan sering memegang alat tulis dan membuat coretan bebas di kertas. Itu salah satu contoh motorik halus usia 1 sampai 2 tahun. Ya, masih banyak contoh-contoh motorik halus yang dilakukan oleh usia 1 sampai 2 tahun. Nah, itu yang saya sebutkan salah satunya ya. Yang selanjutnya ada usia 2 sampai 3 tahun. Contohnya berjalan sambil berjinjit, melompat ke depan dan ke belakang dengan 2 kaki, melempar dan menangkap bola. Ada juga motorik halusnya itu meremas kertas atau kain dengan menggerakkan 5 jari seperti ini. Jadi kalau bahasa Sundanya mah diracak-racak gitu. Ada kalau usia 3 sampai 4 tahun. Nah, ini motorik kasarnya sudah mulai berlari sambil membawa sesuatu yang ringan, terus naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian, juga meniti di atas papan yang cukup lebar. Itu salah satu contoh motorik kasar dari usia 3 sampai 4 tahun. Motorik halusnya adalah membuang air, pasir, atau biji-bijian ke tempat penampungan. Ada juga memasukkan benda kecil ke dalam botol. Nah, itu juga sudah termasuk motorik halus untuk usia 3 sampai 4 tahun. Nah, kalau usia 4 sampai 5 tahun, nah di sini sudah mulai berkembang, yaitu menirukan gerakan binatang, pohon tertiup angin, pesawat terbang. Sering kan kita lihat juga adik kita kalau di tembok, contohnya di tembok kalau jadi pantulan sinar lampu membentuk burung ini. Nah, itu juga sudah termasuk motorik kasar dalam rentan usia 4 sampai 5 tahun. Kalau motorik halusnya ada membuat garis vertikal, horizontal, ada menjiplak bentuk. Nah, itu salah satunya. Ada kalau rentan usia 5 sampai 6 tahun itu salah satunya melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Nah, ini sudah usia 5 sampai 6 tahun ini sudah bisa dikatakan mulai mengembangkan dalam kelincahan maupun kelenturannya. Nah, kalau dari motorik halusnya menggambar sesuai gagasannya atau meniru bentuk. Jadi contohnya si anak meniru bentuk pemandangan, ini sesuai imajinasi mereka seperti itu. Nah, mungkin itu dari teori aspek-aspek belajar geraknya. Nah,
kesimpulannya, pembinaan olahraga harus dipenuhi, harus dipahami sebagai sebuah sistem yang kompleks, sehingga masalah-masalah yang terdapat di dalamnya perlu ditelaah dari sudut pandang yang luas. Gejala dalam kegiatan olahraga tidak semata-mata dipandang dari aspek biopsikisnya, tetapi juga dari aspek sosial budaya. Karena itu pula prestasi olahraga merupakan sebuah gejala majemuk, gejala biopsikososial kultural juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan paparkan dalam materi teori belajar mengajar motorik. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.